Sekarang kita akan klik pada bagian My School, klik lab TKJ 1, terus klik lab TKJ dasar. Setelah itu kalian taruh pisilan 1 di sini dan pisilan 2 di sini. Setelah itu kalian klik dan ubah ini. Ubah bagian ini jadi PT host NM1CFE. Lakukan juga pada pisilan 2 dengan hal yang sama. Lepas ini dan ganti ke PT host NM1CFE. Setelah itu kalian ambil kabel yang berwarna oranye ini, colok ke sini dan sambungkan ke sini. Kalian nyalakan, terus klik desktop, IP configuration, dan ketik yang apa yang disuruh seperti di sini. 192.168.1.1 dan selesai. Setelah itu kalian lakukan juga pada pisilan 2, isi apa yang disuruh. 192.168.1.2. Selesai. Setelah itu kalian cek di bagian command prompt, ping 192.168.1.2. Dan kalau jawabannya reply from ini, kalian berarti berhasil. Setelah itu kalian cek juga di pisilan 2 di command prompt, ping 192.168.1.1. Nah, dan ini juga berhasil reply from 192.168.1.1. Setelah itu kalian selesai di bagian page 1. Di page 2 kalian disuruh mengambil hub switch unmanaged, yaitu unmanaged LAN 2. Ambil ini, taruh di sini. Setelah itu kalian klik tombol power. Ambil sebuah laptop juga dari rak, taruh di sebelah sini. Setelah kalian letakkan, lepas kabel dulu di bagian sini, terus kalian hubungkan pisilan 1, pisilan 2 dan laptop LAN 2 dengan ke hub switch unmanaged pada port mana saja yang Anda inginkan. Oke, kalian pasang ini, taruh di bagian sini, pasang ini, taruh di bagian Eternal 1, dan pasang laptop pada bagian Fast Ethernet 2. Setelah itu kalian klik pada laptop tombol power. Kalian pilih ke desktop, IP configuration, dan isi 192.168.1.3. Udah selesai, kalian lepas. Terus pilih command di sini, ping, lakukan pada pisilan 1 dulu. 192.168.1.1. Berhasil. Setelah itu kita coba lagi ke pisilan 2, ping 192.168.1.2, dan pisilan 2 juga berhasil. Sekarang kita sudah selesai di page 2. Di page 2 kali ini kita akan lepas dulu kabel. Ini semua kabel yang tadi kita gunakan.
Setelah itu kalian letakkan di save kembali dan ambil switch LAN 1. Setelah itu kalian klik switch LAN 1, kalian nyalakan dan klik config. Oh, setelah itu kalian klik config. Kalian klik bagian sini, ketik 2 dan di sini ketik LAN 1. Klik add. Sekarang kita ubah jadi 3 dan LAN 2. Add. Setelah itu kalian ubah Fast Ethernet 1 jadi di LAN 2 jadi LAN 2, Fast Ethernet 2 jadi LAN 2, hingga 3 jadi LAN 2. 4 sampai 6 kita ubah jadi LAN 3. Dan giga Ethernet juga kita ubah jadi LAN 3. Setelah itu kalian tutup. Kita sambungkan dari sini ke Fast Ethernet 1. Isi LAN 2 kita sambungkan ke Fast Ethernet 2. Coba Fast Ethernet 2 dan laptop kita sambungkan ke Giganet. Kita tes dulu. Ping 192.168 168.1.1.1. Nah, ini memang tidak bisa. Jadi kita harus mengubahnya ke Fast Ethernet 2 ke Fast Ethernet 3. Sekarang kita ubah kabelnya jadi ke Fast Ethernet 3. Set. Dan hubungkan ke sini. Nah, setelah itu kita tes lagi. Ping 192.168.1.1. Biasanya di awal-awal kita bakal request timeout dahulu, setelah itu kita bisa terhubung. Jadi replay from. Sebentar, kita cek dahulu. Sepertinya ada kesalahan pemasangan. Sebentar, kita cek lagi. Oke, coba kita cek di kita coba cek lagi. Bisa error di awal-awal. Ping 192.168.1.1. Nah, dan berhasil. Biasanya emang di awal-awal tuh kita agak request timeout. Setelah itu kalian bisa. Oke, patch 3 telah selesai. Oke, sekarang kita di patch 4. Di patch 4 kita hanya disuruh sedikit saja ya. Kita hanya disuruh untuk mengubah PC LAN 2 yang tadinya IP-nya 192.168.1 menjadi 192.168.10.1. Kita ubah dahulu
192.168.1.1. Oke, selesai. Setelah itu kita tutup. Kita cek lagi di command prompt. Ping 192.168.1.1. Dan karena ini berbeda, jadi tidak bisa terhubung, yaitu request timeout. Oke, dan tidak bisa ya. Sekarang batch 4 telah selesai. Oke, sekarang kita di page 5. Page 5 kita disuruh menghubungkan. Kita memindahkan ini terlebih dahulu. Kita cabut dulu, delete, dan ini juga delete saja. Kita pindahkan ke meja 2. Setelah itu kita tambahkan default gateway, apa yang disuruh di sini. Setelah kalian mengisinya, kalian taruh serverland di sini dan hubungkan fast ethernet 2, fast ethernet 3 ke sini. Itu kalian nyalakan dan ubah IP-nya seperti ini. 192.168.2.1. Subnet masih sama, default gateway-nya 192.168.2.254 dan di servernya 192.168.1.2. Setelah itu kalian ambil router dan letakkan ke sini. Kalian tambahkan kabel fast ethernet 0/0 ke fast ethernet 0/2. Oke, setelah itu kalian colok 0/1. Oke, setelah itu kalian buka router LAN 1. Kalian klik fast ethernet 1, ketik 192.168.1.254 dan klik on. Terus kalian ketik lagi di 0/1 192.168.2.254 dan on. Dan terakhir 202.10.19.1 dan klik on. Setelah itu kalian tes dahulu di command prompt. Ketik ping 192.168.1.254. Oke, berhasil. Setelah itu kita ketik lagi ping 192.168.2.254 dan berhasil juga. Kita ketik lagi ping 192 bukan deh. Benar. Terus 168, yaitu 2.1. Oke, bentar lagi.
sepertinya kita ada kesalahan di bagian sini. Nyala terhubung di switch LAN 3 atau LAN 4 ya. Sebentar kita cek dulu ya. Oke, ternyata server ini tidak bisa terhubung. Jadi patch 5 bagian 1 selesai. Di patch 5 selanjutnya kita ambil router LAN 2 dan pindahkan ke rak 2. Setelah itu kalian ambil hub manage, letakkan di meja 2. Ini untuk menentukan adapter VSetNet. LAN 2 ke meja 2 di atas PC LAN 2 dan hidupkan power. Oke, kita nyalakan dahulu. Setelah itu pindahkan akses point LAN ke meja 2 juga. Akses point LAN 2 ke atas ini. Pastikan router LAN 2 ke meja di samping PC LAN. Oke, sudah. Klik pada router LAN 2 dan pastikan power dalam keadaan nyala. Oke, router LAN 2 kita sudah nyalakan. Dan pilih menu config. Pada bagian IP, udah bagian VSetNet 00, beri tanda on dan berikan IP apa yang disuruh. 192.168.x10.254. Oke, di VSetNet 01 kita isi 192.168.20.254. Setelah itu kita on-kan juga VSetNet 1, kita nyalakan, kita ketik 202.10.19.2. Oke, setelah kita tutup. Selanjutnya kita disuruh sambungkan. Karena kita tidak bisa, kita ambil kabel baru yaitu multi mode fiber. Oke, itu kalian ambil dan colok VSethernet 1/0 ke sini. VSethernet 1/0 di ke router LAN 2. Setelah itu sambungkan kabel OTP copper stretch router LAN. Kita sambungkan UTP copper straight. Kita sambungkan sini ke VSethernet 1. Misalnya 1. Sabar. Atau kita salah. Sabar. Sambungkan kabel UTP copper straight through dari isi LAN 2 dari hub switch LAN 2 melalui VSethernet 1 ke PC LAN gigabit Ethernet 0. Ethernet 0. Oke deh. Sambungkan kabel UTP copper cross dari router LAN 2 ke VSethernet 01 access point LAN. Oke. UTP copper dari router LAN 2 VSethernet 01. Coba. 1 ke access point LAN. Dan hidupkan power. Router LAN 2 VSethernet 00 ke hub switch on manage LAN 2. Ke hub switch on manage LAN 2.
fast ethernet 0. Oke, sudah. Sebenarnya kita cek dulu. Setelah itu klik access point LAN, pilih config port 1, pilih port 1 dan SSD, ubah SSD defaultnya menjadi LabTKJ. Config port 1, pilih WEP itu di sini, ketik 9 10 digit 2 4 6 7 8 6. Oke, setelah itu kita tutup, kita klik laptop, kita cabut bagian ini. Kita matikan dahulu, kita cabut. Setelah itu kita ubah ke wireless seperti ini. Setelah nyalakan kembali. Sekarang kita pilih desktop, pilih menu PC wireless, klik connect, refresh hingga ketemu LabTKJ. Oke, kita klik connect, klik WP key 9 nya 10 digit 2 4 6 7 8. Oke, connect, terconnect. Oke, nah 2 4 6 7 8. Nah, itu sudah. Kita sekarang pilih desktop, isi alamat IP. Kita ubah 192.168.20.254. 20.1 dah. Jadi 1. Sekarang subnet masknya sudah. Default gateway kita ubah menjadi 192.168.20.2554. Oke, DNS nya kita ubah juga 192.168.2.1. Kita tutup, konfigurasi ulang alamat IP PC LAN 2. Desktop IP kita ubah IP nya menjadi 10.1. subnet masih sama, default gateway nya 192.168.10. Oke, kita tambahkan 0 sini. DNS nya kita tambahkan juga 192.168.2.1. Oke, kita tutup. Sekarang kita buka router LAN 1. Ada menu config. Pilih routing static, ketik 192.168.1.0.0 255.255.255.0. Setelah itu 202.10.19.2. kita tambahkan. Sebentar, kita cek dulu. Soalnya data kita isi 10. Karena sudah mulai azan, kita berhenti dahulu. Kita lanjutkan nanti. Oke, kita lanjutkan. Kita ketik seperti ini. Bentar.
Oke, tick add, dan kita ubah juga di sini menjadi 2, tick add. Setelah itu sebentar, kita ternyata salah mengisi, itu remove itu 192.168.10.0 255.255.255.0 202.10.19.2. Ya, kita add, kita ubah di sini jadi 20. Lakukan hal sebaliknya di router LAN 2. 192.168.1.0 255.255.255.0 202.10.19.1. Klik add, dan ini kita tambahkan lagi, ubah menjadi 2. Set. Setelah itu kita coba di PC LAN 1. Bentar, kita cek dulu. Oke, kita command prompt ping 192.168. Titik berapa, kita coba dulunya ke titik 1.254. Oke, apakah berhasil? Request mode. Sepertinya kita ada kesalahan, kita cek terlebih dahulu. Oke. Cek. Oke, statik sudah benar. 2 on semuanya. On dan on. Oke. Benar. Kita cek terlebih dahulu. Laptop sudah on. Coba kita coba lagi. 2.168.1.254. Oke, ternyata di page 5 kita ada kesalahan, itu pada kabel. Sekarang kita coba kembali. Ping 192.168.1.254. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba ping 192.168.2.254. Berhasil juga. Kita coba lagi di ping 192.168. Salah. 202.10.19.1. Berhasil. Sekarang kita disuruh mencoba PC LAN 1 ke router LAN 2. Ketik ping 202.10.19.2. Oke, berhasil terhubung juga. Setelah itu kita coba lagi ping 192.168.10.254. Oke, ini juga berhasil. Kita coba lagi ping 192.168.20.254. Berhasil terhubung juga.
Sekarang kita disuruh menghubungkan pisilan 1 ke pisilan 2, yaitu dengan mengetik ping 192.168.10.1. Coba dulu. Sebenarnya kita rada ngelag karena agak jauh kabelnya, tersambung-sambung. Oke, kita cek dahulu ya. Desktop IP configuration sudah diubah, sudah menyala. Setelah itu kita cek kembali 10.1 dan Captolan. Oke, kita cek dahulu ya. Ini sudah tercolok. Apa kita salah memasang ya? Sepertinya kita salah memasang. Kita coba colok kabel ulang, itu di sini ke sini. Sekarang kita coba kembali. Ping 192.168.10.1. Oke, apakah berhasil? Oke, ternyata gagal. Bentar, kita cek terlebih dahulu ya. Oke, ternyata setelah kita cek, kita lupa mengisi IP ini ya. Ternyata kita salah mengisi. Coba kita ulang lagi di sini. Ping 192.168.10.1. Memang ini karena terlalu jauh, jadinya biasanya request timeout dahulu dan terakhir baru bisa. Oke, berhasil. Sekarang kita coba di ping 192.168.20.1 atau laptop LAN 2. Cek dulu. Oke, berhasil. Sekarang kita tutup. Kita klik server LAN 1. Kita klik menu service. Kita nyalakan mode HTTP. Setelah itu kita klik pada menu service dan pilih DNS. Kalian nyalakan juga DNS-nya. Pada DNS kita pilih on, pada resource record isikan nama. Oke, kita isikan nama lab TKJ. Pada address kita isi 192.168.2.1. Setelah itu kita klik add. Nah, ini selesai. Kita cek lagi, kita klik di laptop LAN 2, pilih menu desktop, klik web browser, cari lab TKJ, klik go.
Dan sekarang patch 5 telah selesai atau lab 3.1 telah selesai. Dadah.